Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Abdul Fattah. Saya dari kelas TTA dengan NIM saya 0730025. Hari ini saya akan mempresentasikan batas-batas tektonik, yaitu salah satu proses penting yang membentuk permukaan bumi dari apa yang kita lihat sekarang, mulai dari pegunungan, gempa bumi, hingga palung laut. Tektonik adalah cabang geologi yang mempelajari bagaimana kerak bumi dapat retak, patah, melipat, atau bergeser karena dari gaya dalam bumi. Kerak bumi tidak utuh, melainkan terdiri atas lempeng-lempeng besar yang kecil yang terus bergerak di atas lapisan atmosfer. Gerakan ini sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per tahunnya, tetapi dampaknya luar biasa terhadap bentuk-bentuk bumi. Selanjutnya ada jenis-jenis lempeng. Secara umum, lempeng dibagi menjadi dua, yaitu lempeng besar, contohnya adalah lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika, dan Antartika. Selanjutnya ada lempeng kecil. Contoh dari lempeng kecil ini sendiri adalah lempeng Filipina, Nazca, dan Karibia, dan Kokas, dan lain-lainnya. Pergeseran di antara lempeng-lempeng ini menciptakan tiga jenis batas utama, yaitu konvergen, divergen, dan transformasi. Batas konvergen. Batas konvergen sendiri terjadi ketika dua lempeng saling bertemu. Biasanya lempeng samudra menunjang ke bawah ke lempeng benua dan dalam proses yang disebut subduksi. Akibatnya terbentuklah palung laut, gunung api, dan sering terjadi gempa bumi. Contohnya, Palung Mariana di Samudra Pasifik yang merupakan titik terdalam di bumi. Contohnya juga ada di Indonesia, zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang membentuk deretan gunung api di Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Proses ini menjelaskan bagaimana Indonesia memiliki banyak gunung api aktif yang sering mengalami gempa tektonik. Yang kedua, ada batas divergen. Batas divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak menjadi utuh satu sama lain. Saat keduanya terpisah, magma dari lapisan kerak bumi mengisi celah yang terbentuk. Ketika magma ini mendingin, terbentuklah kerak samudera baru. Contohnya Mid-Atlantic Ridge atau punggungan tengah Atlantik, di mana lempeng Amerika bergerak menjauh dari lempeng Eurasia dan Afrika. Di Indonesia, fenomena serupa terjadi di Laut Banda, yang daerahnya merupakan aktivitas tektonik yang kompleks. Batas divergen ini berperan sangat penting dalam memperluas dasar samudra dan membentuk pegunungan bawah laut. Selanjutnya ada batas transform. Batas transform terjadi ketika dua lempeng yang bergerak sejajar tetapi bergesekan satu sama lain. Gerakan ini tidak menciptakan atau tidak menghancurkan kerak bumi, namun menyebabkan tegangan yang tinggi yang akhirnya dilepaskan dalam bentuk gempa bumi besar. Contoh dari transformasi sendirinya adalah Cesar Andreas di California. Tepat lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara saling bergesekan. Contohnya juga di Indonesia ada batas transform ditemukan pada sesar Sumatera yang memanjang dari Aceh hingga Lampung. Selanjutnya kita bahas adalah dampak-dampak aktivitas tektonik. Dari ketiga jenis tadi muncul berbagai fenomena alam, diantaranya gempa bumi yang mengakibatkan pergeseran mendadak antar lempeng. Yang kedua ada gunung api yang muncul di daerah subduksi. Yang ketiga ada palung laut yang terbentuk di zona konvergen. Yang keempat ada tsunami yang sering terjadi akibat gempa dasar laut di zona subduksi. Aktivitas tektonik ini memang berbahaya, tapi juga berperan besar dalam membentuk bentang alam dan sumber daya alam. Kalau kita lihat pergerakan tektonik di Indonesia sendiri adalah Indonesia itu dikelilingi oleh 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Samudra Pasifik. Dan kalau kita bahas pergerakan tektonik di Indonesia juga, Indonesia itu mempunyai bentang alam yang luas. Sangat banyak sekali gunung berapi dan juga sangat banyak terjadi aktivitas vulkanik dan juga aktivitas tektonik. Sebagai kesimpulannya, batas-batas tektonik ini adalah area di mana lempeng-lempeng bumi saling berinteraksi, baik ketemu, bergesekan, maupun menjauh, maupun juga mendekat.
Proses ini menjadi penyebab utama terbentuknya gunung, terbentuknya palung laut, dan terbentuknya gempa bumi. Khusus di Indonesia, posisi kita berada di pertemuan tiga lempeng seperti yang tadi saya sebutkan tadi, membuat wilayah ini sangat aktif. Banyak terjadinya gempa bumi, banyak terjadinya aktivitas vulkan dan juga aktivitas tektonik. Demikian presentasi dari saya sendiri, Muhammad Faiz Abdul Fattah. Terima kasih. Semoga materi ini menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.